firman Tuhan hari ini masih tentang strong church. Dan saya kasih judul adalah sebuah pilihan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita membuat sebuah pilihan-pilihan, betul? Bangun tidur kita sudah membuat pilihan. Biasanya bangun tidur, apakah kita akan ambil gadget kita, scroll-scroll, ataukah kita menyembah Tuhan dulu, memuji Tuhan dulu. Itu pilihan yang kita ambil. Kita mau makan, kita punya pilihan. Hari ini saya mau makan apa ya? Grill deh yang bakar-bakar. Atau saya mau yang kuah-kuah. Itu adalah pilihan dalam hidup kita. Kita selalu memilih. Apakah kita akan berjalan seturut dengan firman Tuhan atau tidak? Itu juga pilihan dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya sakit dan dokter bilang kolesterol saya tinggi 230. Tinggi kan? Nah, dokter bilang kamu harus kurangi makan dan segala macam. Saya bilang, dok saya nggak makan ini, saya nggak makan itu. Saya gorengan juga jarang sekali dok. Dokter bilang kalau begitu banyakin olahraga. Kemudian saya memilihlah beberapa olahraga yang saya anggap sesuai dengan saya. Saya pilih, ternyata banyak pilihan yang nggak cocok karena saya punya masalah di tulang belakang saya. Saya sempat jatuh di sini beberapa tahun yang lalu dan itu membuat saya kalau saya lari agak kurang nyaman buat saya. Akhirnya saya memilih olahraga low impact. Jadi Bapak Ibu yang sudah nggak bisa lari-lari jangan punya alasan untuk tidak punya waktu untuk olahraga. Saya pilih yang low impact, yang itu saya rasa cocok buat saya. Dan hasilnya adalah beberapa waktu yang lalu saya cek kolesterol saya sudah turun. Jadi 170. Jadi usaha kita itu ada hasilnya. Nah itu secara jasmani. Bagaimana secara rohani? Secara rohani pun kita membutuhkan sebuah usaha untuk kita memberi makanan rohani kita. Pilihan-pilihan yang akan kita ambil sehingga secara rohani kita bisa bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Dan bersyukurlah Bapak Ibu ada di gereja ini, di gereja Gilgal, bukan sebuah kebetulan. Banyak gereja yang lain, tapi kalau Bapak Ibu boleh ada di sini, itu karena Tuhan yang pilih. Bukan karena asal-asalan kita mau pilih di mana. Kenapa saya bilang bersyukur ada di gereja ini? Karena di gereja ini kita diajari spiritual journey. Kita diajarin untuk melihat. Kita diajarin untuk membangun spiritualnya kita. Dimulai dari apa? Ikut New Life. Beberapa waktu yang lalu kita ada New Life dan luar biasa. Begitu dilawat Tuhan. Ada beberapa orang yang komitmen untuk dibaptis. Hari Sabtu kemarin kita adain pembaptisan. Dan setelah itu ada kelas membership class. Supaya kita tahu gereja kita ini sebenarnya arahnya kemana sih. Mau seperti apa, itu kita belajar di membership class. Jadi kita nggak curiga sama gereja kita. Orang bilang nggak kenal maka tak sayang. Maka biar kenal, yuk kalau ada kelas membership class lagi, kita ikut sama-sama. Biar kita tahu gereja kita ini arahnya kemana. Ya. Kemudian ada kelas-kelas yang lain, biarlah kita juga jangan malas untuk ikut itu. Tapi kita terus belajar untuk kerohaniannya kita ini di-upgrade. Gitu. Handphone aja selalu di-upgrade. Maka rohani kita pun harusnya juga selalu di-upgrade. Ya. Saat membangun gedung ini pun, ini pondasi yang bangunan di atas sama di bawah juga berbeda. Karena itu adalah kita harus melihat mana yang sesuai. Mana yang cocok dengan dasar yang ada. Begitupun secara rohani. Kita harus tahu dasar mana yang cocok buat kerohaniannya kita. Kita bertumbuh enggak? Kita yang tahu. Jadi kalau kita mau kerohaniannya kita bertumbuh. Kita baca sama-sama Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini yang berbicara adalah Tuhan Yesus. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab dia didirikan di atas batu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, turunlah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari ayat yang di atas, Tuhan memberi kita dua pilihan. Kalau rohani kita mau naik, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama apa? Menjadi orang yang bijaksana. Siapa mau bijaksana? Enggak semua, Pak. Berarti ada yang mau menjadi orang yang bodoh. Yang membangun di atas pasir. Sekali lagi, siapa yang menjadi bodoh? Tadi bijaksana enggak sebagian enggak ngangkat. Sekarang bodoh enggak ada yang ngangkat. Berarti semuanya mau bijaksana, setuju? Iya, kita mau jadi orang yang bijaksana. Namun jangan lupa, kita mau menjadi bijaksana itu tadi seperti ayat di atas, ada hujan, ada apa lagi? Ada banjir, ada angin yang akan menggoyang dasar kita. Sehingga di situ nanti baru kita tahu, oh dasarnya kita sudah kuat. Atau oh dasarnya kita masih setengah kuat, belum kuat. Setengah masih oke lah gitu ya. Jadi disinilah kita akan belajar bagaimana Tuhan sendiri memberikan kunci kepada kita. Kalau kita mau menjadi kuat, maka kita harus mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Simpel gak sih sebenarnya? Simpel. Cuman mendengar dan melakukan. Tapi gampang gak untuk dilakukan? Iya. Enggak semudah kita mengatakannya. Oh iya, saya mau bijaksana, saya mau melakukan, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Tapi tidak demikian, tidak semudah itu. Beberapa waktu yang lalu saya ada sedikit pelayanan di Palu. Dan saya pergi dari Manado itu naik flight yang pertama, pagi-pagi, dan kita ke Makassar dulu baru ke Palu. Dan itu Manado cerah. Jadi aman-aman lah ya, dari habis hujan-hujan pas pergi cerah. Puji Tuhan. Sampai di atas mau deket Makassar itu, waduh, kita naik pesawat kayak naik sema-sema, goyang-goyang begitu. Terus orang semuanya udah panik. Di belakang saya udah, aduh, menyebut Tuhannya dan segala macam. Pokoknya kita semua di pesawat itu udah panik. Saya juga panik lah ya, di atas gitu terus kondisinya begitu. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau bisa meredakan badai seperti Engkau meredakan badai saat murid-murid-Mu bersama dengan Engkau. Aku percaya Tuhan, Engkau meredakan badai itu. Badainya reda enggak? Enggak. Sayanya juga belum reda, sayanya juga masih takut. Aduh Tuhan, gimana ini? Gimana gitu. Dan singkat cerita landinglah kami di Makassar. Dengan aman, waduh aman. Saya pikir karena cuaca buruk, masih hujannya cukup lebat, maka keberangkatan ke Palu akan ditunda. Ternyata enggak Bapak Ibu. Keberangkatan ke Palu masih jalan sesuai dengan schedule. Dan ini kondisinya. Boleh tim multimedia tayangin sebentar? Nah ini, saya naik Lion waktu itu. Tambah goncang lah ya. Saya ngelihat ke langit itu gelap dan memang jarak pandang juga saya rasa enggak bagus. Berkabut-kabut, di bawah aja kabut, apalagi di atas gitu. Dan saya kembali berdoa sama Tuhan. Tuhan, tapi kali ini berbeda Bapak Ibu. Saya bilang gini, Tuhan, saya tahu saya adalah milik-Mu
Dan saya serahkan semuanya dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kalau saya memang harus berakhir di sini, maka saya pergi bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau kita sudah di atas kan nggak mungkin. Saya mau lompat sendiri, mati konyol kan, kayak gitu. Jadi saya cuma berserah sama Tuhan. Saya doanya simple, nggak panjang-panjang. Saya bilang, Tuhan, aku menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kalau memang harus berakhir hari ini, berakhir. Tapi saya tahu saya berakhir dengan siapa. Saya berakhir dengan Tuhan. Habis itu saya damai. Saya damai walaupun gonjangan-gonjangan ada, tapi itu tidak membuat saya merasa takut. Dan puji Tuhan landing dengan selamat di Palu, dan di Palu cuacanya bagus gitu. Jadi terkadang Bapak Ibu, kita berdoa sama Tuhan. Tapi enggak sepenuhnya kita percaya sama Tuhan. Saya berdoa, yang pertama saya udah berdoa bahwa pakai ayat lagi kan, saya bilang sama Tuhan, ingetin Tuhan, Tuhan Engkau bisa meredakan seperti Engkau meredakan saat dengan murid-murid-Mu. Tapi masih ada ketakutan dalam diri kita. Seberapa banyak dari kita, saat kita berdoa sama Tuhan, kita masih ada ketakutan dalam diri kita. Karena ada hal-hal dalam diri kita yang masih kita pegang. Nah, untuk kita bisa mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita punya pilihan. Kalau mau tenang seperti saya mau naik pesawat yang ke Palu, yuk kita sama-sama belajar di sini. Ya, ada dua hal. Kalau kita mau mendengar dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ada dua hal. Yang pertama adalah membangun komunikasi dengan Tuhan, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seringkali kita sudah berdoa seperti yang saya lakukan juga. Saya udah berdoa. Tapi angin, hujan, banjir yang saya lihat itu membuat diri saya goyah. Kita belajar dari Hana. Hana juga mengalami masa yang sangat-sangat tidak mengenakan dalam hidupnya. Kita belajar, mari kita sama-sama baca 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 13. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terkedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tahu kisah tentang Hana? Dia punya suami, tapi dia belum bisa punya anak. Sudah sekian lama, kemudian suaminya mengambil perempuan lain, dan perempuan ini melahirkan beberapa anak buat dia. Dan setiap tahun saat datang ke Imam Eli untuk berdoa ke gereja, Penina, yaitu gundik suaminya ini, selalu menyakiti hati Hana dengan bilang, kamu tidak punya anak. Kamu tidak punya anak. Dan itu membuat luka yang begitu dalam dirinya, sehingga dia datang ke Tuhan, dia selalu datang ke Tuhan. Dia berdoa dengan tidak jemu-jemu sama Tuhan. Sehingga suatu hari Tuhan mendengar apa yang dia doakan dan Tuhan melihat hatinya. Maka Tuhan menjawab, akhirnya dia memiliki keturunan. Dan tahu siapa keturunannya? Samuel, seorang nabi yang hebat, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terkadang Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam diri kita, supaya Tuhan mau melihat hati kita. Endingnya apa? Hana mendapatkan Samuel, anak yang luar biasa. Itu kan cerita di Alkitab gitu ya. Lain deh, ada Daniel. Kita baca Daniel 6 ayat 10.
Daniel 6 ayat 10. Daniel ini ada ancaman dari raja dan dia ada yang bersekongkol dengan, ada persekongkolan lah gitu untuk menjatuhkan Daniel. Dan raja pun termakan dengan persekongkolan itu sehingga kita baca sama-sama. Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, surat perintah bahwa tidak boleh ada yang menyembah atau berdoa kepada Allah lain kecuali menyembah patung yang didirikan oleh raja. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Ada ancaman. Dia kalau nggak menyembah patung, dia harus dimasukkan ke kandang singa. Singanya lapar lagi, nggak makan, udah nggak dikasih makan beberapa waktu. Tapi Daniel, karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia tetap datang ke Tuhan. Dia melakukan seperti apa yang biasa dia lakukan. Sehari 3 kali dia berdoa sama Tuhan. Buat kita semuanya, terkadang ada hal-hal yang membuat kita berpikir, untuk kita mau terus enggak ya? Terus enggak ya? Bapak Ibu, selagi itu berada dalam jalannya Tuhan dan tuntunannya Tuhan, jangan pernah takut karena Tuhan ada di pihak kita. Asal apa? Kita lakukannya dengan tidak jemu-jemu dan kita bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu, masih ada lagi, contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mau untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1 dan 7. Saya bacakan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ini cerita tentang seorang perempuan yang dia punya kasus dan dia datang ke hakim. Dan hakim itu tidak mau menolong dia, tapi dia terus datang. Akhirnya hakim ini berpikir gini, daripada dia merepotkan saya, tiap hari dia datang, tiap hari dia merengek-rengek, akhirnya dia pikir, ya sudahlah saya tolong dia gitu. Kalau hakim yang ada di dunia ini, hakim yang lalim ini, kemudian hatinya luluh dan menolong, apalagi Bapa kita di surga. Yang harus kita lakukan adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua, kalau tadi adalah membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua adalah percaya dengan sungguh-sungguh. Sadrah, Mesah, dan Abednego, tahu ya ceritanya, yang sekolah minggu pasti tahu ini cerita. Tidak menyembah patung. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrah, Mesah, dan Abednego, seorang buangan yang dipercaya raja, tapi juga ada perintah di mana harus menyembah patung yang ada. Kalau enggak, dia dimasukkan ke dalam perapian. Tapi yang dia lakukan adalah dia percaya
Seandainya Tuhan yang kami sembah tidak menolong saya tetap akan menyembah Tuhan. Dan saya tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Seberapa banyak dari kita saat kita mengalami suatu masalah, mentok, tok, kita lari kemana? Ke kiri dan ke kanan. Kita cari pertolongan-pertolongan yang dari dunia. Tapi iman Sadrah, Mesakh, dan Abednego ini, kalaupun dia harus berada di perapian, dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup mengeluarkan. Dia masuk ke perapian enggak? Mereka masuk ke perapian. Tapi mereka tidak terbakar. Mungkin kita akan mengalami ada masa di mana kita berdoa sama Tuhan, ya kok tetap Tuhan dimasukin ke perapian. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan taruh malaikatnya di situ. Membuat kita walaupun dalam perapian yang panas, kita tidak pernah terbakar. Bahkan sehelai rambut pun tidak terbakar. Bau hangus aja gak ada. Bapak Ibu, kalau kita mau percaya sama Tuhan, percayalah dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan segenap hati kita. Jangan setengah percaya. Kalau setengah percaya, sama juga tidak percaya. Contoh yang kedua, Abraham. Kejadian 22 ayat 7-8 dan 12. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu ayat yang 12, lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Abraham membawa anak yang sudah sekian lama dia nanti-nanti. Dia menunggu. Dan dia bawa. Ada pertolongan gak? Belum ada. Sampai Ishak udah ada di atas perapian. Sudah terikat di sana. Dia percaya satu hal. Walaupun kelihatannya terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Yang kita perlukan adalah kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita percaya enggak? Kalau setengah-setengah percaya, sekali lagi saya bilang, itu bukan percaya. Tapi bagaimana Abraham, waktu detik-detik terakhir dia harus menghabisi anaknya. Tuhan menyediakan sebuah pertolongan. Saya undang teman-teman, Kak Abe bermain keyboard. Apa yang menjadi penghalang dalam diri kita? Yang membuat kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Simon, dia adalah pelaut, dia adalah nelayan. Tapi waktu Tuhan bilang, tebarkan jala. Tuhan udah semalam-malaman tidak dapat. Gak mungkin kita mau dapat. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, maka aku akan melakukannya. Karena Tuhan yang menyuruh, maka kita harus melakukannya. Bagaimana kita bisa mendengar Tuhan yang menyuruh kalau kita gak punya hubungan dengan Tuhan? Bapak Ibu, saya akan tutup dengan kesaksian. Saya belum pernah bersaksi dimanapun juga. Dan ini adalah pertama kalinya saya menyaksikan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Suatu hari, saya membuat sebuah kesalahan dalam hidup saya. Kesalahan ini terjadinya
pelan-pelan tanpa saya sadari. Saya tahu kalau saya ada di sini, semua karena Tuhan. Maaf. Di kantor tempat saya kerja dulu, saya dulu kerja di Tanah Abang dan saya tinggal di Jati Bening. Satu jarak yang cukup jauh. Dan di kantor itu saya punya teman kantor dan dia adalah teman kakak saya waktu kuliah. Jadi saya anggap dia sebagai seorang kakak. Dan karena saya nggak punya kakak laki-laki di rumah, jadi saya anggap dialah kakak saya. Dalam berjalannya waktu, karena rumah kami sejalan, searah, jadi saya sering pulang bareng sama dia. Dan karena dia udah lebih senior dari saya menjadi asistennya dia. Karena saya masih junior. Waktu itu saya masih baru lulus kuliah. Ada begitu proyek yang kita kerjain yang membuat kami harus sering pergi bersama. Pulang bersama. Tapi saya anggap dia sebagai kakak saya. Sampai suatu hari, saya merasakan bahwa ini hubungan udah tidak seperti kakak dan adik. Ada perasaan lain dalam diri saya dan juga dalam perasaannya. Ini sesuatu hal yang saya tersadar dan saya tahu ini salah. Saya bilang, Tuhan, saya salah. Saya minta tolong sama Tuhan untuk bisa saya keluar dari hal ini. Tidak mudah Bapak Ibu untuk saya keluar dari hal ini. Saya bergumul, saya memakai lutut saya untuk berdoa. Terus berdoa minta sama Tuhan. Berbulan-bulan, tapi saya tidak mendengar apa yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Setiap kali saya ke gereja, saya duduk di depan, bangku ketiga, di depan. Kenapa saya milih di depan? Karena saya mau lebih dekat sama hadirat Tuhan. Karena saya mau cepat-cepat ditolong sama Tuhan. Karena saya sudah tersiksa. Saya tahu hanya Tuhan yang bisa menolong saya. Manusia tidak bisa menolong saya. Dan di situ saya merubah kebiasaan saya. Saya suka baca novel, saya suka dengar-dengar lagu, dan saya rubah. Bacaan saya rubah menjadi bacaan rohani. Lagu-lagu yang saya dengar saya buang, ganti-ganti lagu-lagu rohani. Setiap hari pulang kantor saya menyembah Tuhan di kamar saya. Berbulan-bulan tidak ada jawaban dari Tuhan. Dan saya sudah merasa tersiksa dengan semuanya itu. Sampai suatu hari, saya duduk. Dan Tuhan bilang sama saya, lepaskan mainan itu. Saya bilang, Tuhan, saya suka dengan mainan ini. Bagaimana saya mau melepaskan? Saya sulit untuk melepaskannya. Sangat sulit. Sampai Tuhan bilang gini, kalau kamu gak lepasin, saya gak akan bisa menolong kamu. Ada harga yang harus saya bayar. Baik Tuhan, saya akan lepaskan mainan ini. Saya akan lepaskan. Tapi saya minta tolong Tuhan, kuatkan saya untuk saya bisa melepaskan mainan saya. Saya membuat surat pengunduran diri. Karena saya tahu kalau saya tetap berada di kantor itu, gak mungkin saya bisa melepaskan. Dan gak mungkin saya bisa ditolong Tuhan. Saya membuat surat pengunduran diri, saya majukan ke manajer saya. Manajer saya bilang,
langsung aja ke direktur. Saya ke sana, saya berikan, Pak saya mau mundur. Kenapa? Alasan pribadi. Oke, proyek-proyek yang kamu tangani nanti tetap akan saya selesaikan, tapi saya sudah tidak di kantor. Baik. Keluar dari ruangan direksi, saya ketemu sama teman saya. Dia bilang lagi ngerjain proyek apa? Enggak, saya lagi mundur. Oke, kalau gitu kita ada kerjaan di Kupang, kamu ikut saya ke Kupang. Bapak Ibu, apa yang menjadi mainan kita yang kita tidak mau kita lepaskan, Tuhan gak akan pernah bisa menolong kita. Dosa apa yang ada dalam diri kita yang kita masih pegang, Tuhan tidak akan pernah bisa menolong kita sampai kita lepaskan dan Tuhan menggantikannya dengan mainan yang baru. Berapa banyak dari kita, seringkali kita, Tuhan, kita nih mau lepas apapun itu. Tapi percayalah, saat Tuhan menyuruh kita melepas, karena Tuhan sedang mempersiapkan hal yang baik, yang jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Kalau saya tidak melakukan dan saya tidak mendengar apa yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan, saya nggak ada di sini dan saya entah ada di mana, nggak tahu. Tapi percayalah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apapun yang masih menjadi halangan kita, yang menjadi kelemahan kita, saat Tuhan suruh lepas, lepaskanlah. Saya tahu gak gampang, ada harga yang harus kita bayar. Tapi percaya bahwa harga yang kita bayar itu setimpal, bahkan itu kecil dengan apa yang akan kita terima dari Tuhan.